Halo guys, selamat datang kembali di channel cerita film. Nyantai-nyantai gini emang enaknya nonton film. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah film komedi yang berjudul Crazy Safari. Film jadul satu ini pasti masih kalian ingat hingga sekarang, mengenai Guru Gao. Film ini menceritakan tentang pertemuan seorang pendeta Cina dengan seorang petani di Afrika, karena satu hal lainnya mengalami sebuah kecelakaan pesawat yang tersasar di benua Afrika. Film diawali dengan adanya pelelangan yang terjadi di Inggris. Banyak bule dan terlihat Guru Gao mengikutinya. Datanglah kliennya yang bernama Asen. Asen mengharapkan agar leluhurnya tak laku terjual dan bisa membawanya kembali ke keluarganya. Setelah mayat leluhurnya diperlihatkan, seorang juru lelang yang bernama Zeto ini menjelaskan mengenai vampir Cina melalui video yang dimulai dari asal muasal, cara berjalan hingga penangkalnya. Para bule yang melihat pun dibuatnya takjub sehingga lelang pun dibuka dengan satu bule yang menawarnya dengan harga cukup tinggi. Asen pun menghampirinya si bule itu dan memohon agar leluhurnya tak jadi dibelinya. Tetapi karena si bule tak percaya, si bule pun tetap pada keinginannya untuk membelinya. Lalu untuk membuktikannya, Guru Gao pun berniat untuk membangunkan si vampir itu agar mengkonfirmasinya. Si bule yang mendengarnya pun bersedia melepasnya jika memang mereka bisa membuktikannya. Guru Gao pun melakukannya. Dan usai bangun, Asen pun menyuruh semua untuk tidak bernafas dulu. Karena bisa membuktikannya, si bule akhirnya membiarkan si Asen untuk membawanya. Sesampai di luar gedung, Guru Gao terkejut karena melihat banyaknya setan di sana. Dan ternyata para bule-bule sedang merayakan Halloween. Setelah itu Asen pergi mengambil mobilnya. Sementara Guru Gao menggiring si vampir menggunakan bel. Beberapa gadis bule pun mengerubungi dan memuji Guru Gao saat memakai kostumnya. Tiba-tiba vampir itu pun berpaling karena mendengar suara bel sepeda. Guru Gao pun mencarinya. Di tempat lain, si vampir yang tadi berpaling terlihat dipalak oleh para preman. Preman pun melepas mantra kuning yang tertempel hingga si vampir pun menghajarnya. Usai mengejar, Guru Gao datang dan menggiringnya ke mobil. Singkat cerita, dibawalah si vampir ini ke Cina menggunakan pesawat. Dan saat perjalanan tiba-tiba saja terjadi kendala. Sang pilot mengatakan bahwa ia kehilangan arah kompasnya yang tak berfungsi. Mendengar itu pun Guru Gao menawarkan akan membantunya. Tak lama kemudian Guru Gao menyuruh sang pilot untuk berbelok ke arah kiri. Tapi malah si pilot menolaknya karena menurutnya tak meyakinkan. Selain kehilangan arah, ternyata si pesawat juga kelebihan muatan. Akhirnya Guru Gao dan Asen membuang benda-benda berat yang ada di dalam pesawat. Karena masih keberatan dan parasutnya hanya 2, pilot pun merebutnya dan meninggalkan mereka. Guru Gao tak panik karena yang dipakai si pilot bukanlah parasut, hanya tas biasa. Karena parasut 2, akhirnya satu parasut dipakaikan ke si vampir dan yang satu digunakan bersama. Beralih ke benua Afrika, karena nama orang Afrika yang sulit untuk dilafalkan, maka kita sebut saja Niksao. Niksao dan para gadis kabur dari kejaran para bule yang hendak menculik mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan adanya vampir dan ternyata mereka kesasar di benua Afrika. Niksao yang penasaran dan heran pun melepaskan mantranya. Mendengar suara dari gelang gemerincing bereaksi begini.
Vampir yang sudah tak mendengar suara gemerincing gelang itu pun terdiam dan panik, mereka semua kabur. Vampir mengejar suara gemerincing dari para gadis itu juga. Hingga akhirnya Nixao menempelkan mantranya kembali, sadar bahwa vampir hanya bereaksi saat mendengar suara gelang tersebut. Warga pun mulai mendekat dan menggotong salah satu dari bule tadi, bernama Susan, naik ke dalam mobil dan menjalankan sebiasa mereka. Di sisi lain terlihat Guru Gao dan Asen yang tersangkut di pohon. Mereka berusaha dan akhirnya mereka bisa turun, karena melihat singa Asen pun kabur. Setelah kabur dari singa, Asen pun dikejar badak. Guru Gao mencoba mencegahnya, namun sayang si badak masih tetap menyerang. Walhasil mereka naik lagi ke pohon dan memutuskan untuk tidur saja di sana. Kembali ke Nixao, agar is vampir tak kepanasan, dimasukkan vampir ke dalam rumah, dan di sana terlihat Susan yang sedang dirawat. Di malam hari mereka melihat kaleng kola-kola yang tadi buang Asen dan Guru Gao. Mereka pun bingung mau diapakan kaleng-kaleng tersebut. Akhirnya Nixao membantingnya, karena tahu kaleng itu mengeluarkan sebuah air. Mereka pun berebut untuk meminumnya. Datang seorang patua yang merebutnya kemudian membakarnya. Keesokan harinya saat Nixao sedang bekerja, ada menghampirinya dan Susan menukarkan cermin itu dengan kapak berlian. Setelah itu Susan pun pergi dan Nixao masih saja mengikutinya. Guru Gao dan Asen terbangun dari tidur dan mendapati para babon yang menjarah bekal makanan mereka. Mereka pun mengerjarnya, tetapi karena babon itu sulit ditangkap, akhirnya mereka pasrah saja. Asen meminta agar mereka berpisah saja agar segera menemukan leluhurnya itu, tapi Guru Gao menolak karena mempunyai ide lain. Asen diminta Guru Gao untuk terbang menggunakan parasut agar bisa melihat leluhurnya itu. Guru Gao yang sedang mengejar burung unta untuk ditunggainya, saat terbang dan memantau dari atas, Asen melihat adanya pemukiman warga. Alhasil Guru Gao pun menghentikan untanya. Mereka meneruskan berjalan kaki. Kembali lagi ke si vampir. Terlihat anak-anak begitu senang bermain dengan vampir hingga akhirnya anak itu pun menggiring vampir untuk keluar bermain. Nixao pun memanfaatkan si vampir untuk menjatuhkan buah yang ada di pohon itu. Keesokan harinya Nixao dan teman-teman memasukkan kakinya untuk menangkap ular dan sayangnya ular yang mereka tangkap dicuri. Tak lama dari itu Guru Gao dan Asen bertemu dengan Nixao. Karena sama-sama tak mengerti bahasanya, Nixao memutuskan untuk mencari lagi ular. Asen yang melihat itu pun keheranan dan Guru Gao mengatakan bahwa yang mereka lakukan merupakan
penyembuhan kaki dari China. Karena sudah berjalan jauh, Guru Gao pun mengajak Asen memasukkan juga kakinya ke sana. Guru Gao yang sudah diperingatkan Nixao tetap melakukannya dan tak lama kakinya ditarik dari dalam tanah. Lalu Nixao dan teman-temannya menolong Guru Gao, dan keterkejutan tidak sampai di situ, ternyata kaki Guru Gao dilahap oleh ular besar, dan untungnya kaki Guru Gao berhasil diselamatkan. Akhirnya ular itu dibawa Nixao dan teman-temannya untuk dibakar dan dimakan. Nixao pun mengajak Guru Gao untuk berobat di tempatnya. Sesampainya di tempat Nixao, Guru Gao kehausan. Asen meminta minum kepada Nixao. Sayangnya yang dimiliki Nixao hanya 2 tetes air. Lantas Asen meminumnya 1 tetes dan 1 tetes untuk Guru Gao. Asen menjelaskan bahwa di sini air adalah barang langka. Saat ingin meminumnya, Guru Gao merasa kegelian dalam proses pengobatannya dan akhirnya guru pun tak jadi meminumnya. Di malam hari kaki Guru Gao mulai pulih dan memuji pengobatan asli Afrika, sedang Nixao dan teman-teman sedang menikmati makanan dengan senang. Guru Gao yang panik karena dilirik oleh gadis-gadis setempat. Terdapat tradisi di mana meniduri para gadis bagi tamu sebagai bentuk penghormatan. Lalu terjadi perdebatan karena banyak berkorban untuk leluhurnya, maka Asen akan menggantikan Guru Gao untuk menjalani penghormatan itu. Tak lama para gadis itu pun keluar. Datanglah emak-emak masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, saat sore Guru Gao sedang berlatih kungfu, tetapi ditertawai dan mengajak Nixao untuk ikut berlatih. Guru Gao pun mengajarkan gerakan dan Nixao berusaha untuk mengikutinya. Guru Gao menyarankan agar Nixao berlatih 2 kali agar menjadi yang tak terkalahkan di Afrika. Pagi harinya Asen berdoa akan leluhurnya segera diketemukan. Datang Guru Gao meminta Asen untuk tinggal di sini saja. Asen langsung menolaknya. Dia ingin segera menemukan leluhurnya itu. Meski harus sendirian, Guru Gao pun mengajak untuk keluar dan mendengarkan kicauan burung. Asen yang mengaku tak mendengarkan apapun. Guru Gao pun memberitahu tentang teori jika tidak ada suara burung di sekitarnya, maka tak jauh lagi tempat itu pasti ada vampire. Alhasil Guru Gao melakukan ritual untuk melacak di mana vampire berada dengan menggunakan darah. Asen cicit dari si vampire. Meski boneka sudah terkoneksi, tetapi vampire masih tak bisa diberdirikan. Melihat vampire yang tiba-tiba bergerak misterius, 2 warga masuk ke dalam mengejaknya. Selepas itu 1 orang pergi untuk melaporkan, sedangkan satunya berusaha mengangkatnya. Setelah tertindih, pedang Guru Gao pun patah dan di waktu yang sama warga lain datang. Masih terkoneksi, Guru Gao mengangkat bonekanya dan inilah yang terjadi. Karena tak bisa berdiri, Guru Gao pun menyeretnya. Setelah sampai di luar barulah si vampir dapat berdiri. Si vampir yang terlihat berdiri membuat warga bergotong royong untuk memberhentikannya lagi. Meskipun sudah ditarik oleh 1 desa, vampire masih tak bisa juga dihentikan. Hingga pada akhirnya sampailah si vampir di depan Guru Gao dan Asen. Asen pun langsung mendekati, namun dicegah oleh Nixao karena menurutnya sangat berbahaya. Asen pun mencoba menjelaskan bahwa si vampir adalah leluhurnya. Alhasil Guru Gao pun mengendalikannya agar bisa meyakinkan mereka. Nixao yang tak mau kalah pun mencabut mantra itu kembali. Hingga Guru Gao pun yang sudah greget mengaktifkan mode marah pada si vampir, lalu mengejar Nixao kemanapun dia pergi. Setelah dirasa cukup, guru pun menghentikannya, dan akhirnya mereka pun paham kalau si vampir milik Guru Gao. Keesokan harinya Guru Gao, vampir dan Asen terlihat saling bergotong royong membangun rumah yang telah dihancurkan vampir. Selepas jadi, para warga pun mengantar kepergian Guru Gao. Asen dan si vampir pergi dari sana.
Kemudian Guru Gao pun, Asen dan vampir pergi mengikuti si Nixao. Asen pun bertanya mengapa Nixao begitu baik pada mereka, apa jangan-jangan ada sesuatu yang diinginkannya. Guru Gao pun langsung menasehatinya. Usai mereka pergi, para warga didatangi para bule lagi. Susan meminta agar si dukun merampas semua berlian yang dimiliki para warga. Melihat adanya yang menyalakan tanda bahaya, Nixao pun pamit pada mereka. Tak hanya itu, Nixao juga pamit pada si vampire yang telah menemani mereka beberapa hari. Mendengar itu, si vampire pun menangis. Menyadari adanya hubungan batin, Guru Gao pun bilang untuk segera kembali ke desa memberi bantuan. Mendengar itu, Asen pun menolak agar tidak terlibat lagi, lantas tanpa diperintah si vampir menamparnya. Mereka pun kembali menggunakan tunggangan mereka masing-masing dan Asen hanya berlari. Agar mereka menyerahkan berliannya, Susan pun menyandra satu bocah dengan menodongkan pistolnya. Si bocah pun tak tinggal diam. Lantas si dukun hendak melindas si bocah. Kemudian Nixao dan kawan-kawan sudah datang dan melepaskan mantra si vampire, dan vampire menolong bocah itu. Kemudian mereka menghampiri para warga yang menggunakan mobil itu. Sesudah mereka berkumpul, si dukun dan para bule juga mempunyai vampir dan membangunkannya. Dan peperangan antar vampire pun terjadi. Tak hanya si vampir, Guru Gao dan yang lainnya pun ikut bertarung melawan anak buah si dukun dan para bule. Saat hendak menembak si bule, Nixao bingung cara menggunakannya. Di sisi lain, Guru Gao diserang dukun asli Afrika ini dan Asen pun detanak membantunya. Tiba-tiba saja ujung senjata si dukun terlepas dan si babon pun turun dan berniat mengambilnya. Si dukun mencegahnya dan berakhir membunuhnya. Melihat roh dari babon keluar, Guru Gao langsung memasukkannya ke dalam tubuh Asen dan pertarungan sengit terjadi lagi. Usai membuat dukun lari, Guru Gao pun menyelesaikan semuanya dengan sekali tendangan. Tiba-tiba Guru Gao mendengar suara Nixao yang dikeroyok dari kejauhan. Alhasil Guru Gao melemparkan sesuatu. Masih diburu, Guru Gao pun memilitan foto Bruce Lee pada Asen. Lantas melakukan ritual untuk kekuatan Bruce Lee dimasukkan di tubuh Nixao. Nixao yang kesurupan dengan hebatnya menghajar para musuh-musuhnya. Setelah menaklukkannya, Guru pun melepaskan kekuatan Bruce Lee. Akhirnya helikopter Asen datang juga setelah dihubungi melalui telepon yang ada di mobil si bule, dan sebelum berpisah Guru Gao memberikan Nixao pakaian kebesarannya sebagai kenang-kenangan. Nixao memberikan sekantong berlian. Berakhir dengan Nixao yang memakai pakaian pendeta dan mencerami vampire yang dibuat dari jerami. Nah, gimana nih guys filmnya? Oke lah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.